Risa Putri. Saya merupakan mahasiswi semester 3 Universitas Juanda Bogor yang sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka Unida dengan Unsur. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Nuraini SMH serta Bapak Dr. Muhammad Didayandi SMH. Pada pertemuan ke-12 ini membahas mengenai penggolongan penyertaan, di mana menurut KUHP itu sendiri golongan pelaku dan golongan pembantu. Golongan pelaku bentuk 1 sampai bentuk 4 yaitu bukan pelaku tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Golongan pembantu bentuk 5 yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Yang kedua menurut doktrin. Yang pertama menurut Standing for Men Vandelneming, yaitu bentuk penyertaan yang berdiri sendiri, artinya pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk 3. Menurut Konsil Standing, bentuk penyertaan yang pertanggungjawabannya pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 dan bentuk 5. Bentuk ke-1 yaitu plagiar atau dagger, yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada 2 pandangan. Yang pertama pandangan yang luas atau ekstensif. Pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik pada pasal 55 KUHP. Yang kedua pandangan yang sempit. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik jadi pelaku. Jadi secara garis besar, pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan orang yang memenuhi rumusan delik, akan tetapi pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang jadi pelaku sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Yang kedua, bentuk kedua yaitu don't plagiar atau menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian, don't plagiar mempunyai ciri 2. Yang pertama ada 2 pihak yaitu pelaku langsung dan pelaku tidak langsung. Yang kedua, dalam don't plagiar terdapat unsur-unsur. Yang pertama, alat yang dipakai adalah manusia, alat yang dipakai adalah harus berbuat aktif, dan yang ketiga, alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban. Adapun penyebab tidak dapat dimintai pertanggungjawaban itu sendiri adalah terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat pelaku material yang didasarkan pada tidak sempurna pertumbuhan jiwanya pasal 44, adanya keadaan yang memaksa pasal 48, ada perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2, adanya kekeliruan atau pemalsuan, dan yang kelima tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti yang diisyaratkan dalam undang-undang. Bentuk ketiga yaitu turut serta melakukan. KUHP tidak memberikan definisi, tetapi MVT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan made plagiar ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat-syarat turut serta melakukan made plagiar adalah ada kerjasama secara sadar. Yang kedua ada kerjasama secara fisik. Yang keempat, bentuk keempat yaitu penganjur atau with looking, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara penganjur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau author materials. Dan yang terakhir yaitu bentuk kelima, Medeplictig, diatur dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada 2 bentuk. Yang pertama, pada saat kejahatan yang dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif
dalam undang-undang. Yang kedua, sebelum kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif, yaitu berupa memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.